Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang berbahagia? Untuk edisi kali ini saya akan menyampaikan materi internal yang disampaikan oleh saya Sadur dari Dr. Aisyah Dahlan, di mana secara rutin digelar eh, webinar internal untuk peserta yang terbatas. Dari materi itu, kemudian saya sadur untuk dibagikan kepada teman-teman yang ada di eh, laman akun YouTube ini. Di materi MEMTQ, ini komunitas yang dibangun oleh Bu Dr. Aisyah Dahlan, salah satu materi yang disampaikan adalah tentang penguatan keluarga di masa pandemi melalui parenting. Bapak Ibu yang berbahagia, penonton yang budiman, kita tahu bahwa ketahanan keluarga sebenarnya sama dengan kesiapan keluarga menghadapi kalau-kalau. Kalau-kalau terjadi sesuatu, kalau-kalau terjadi petaka, kalau-kalau terjadi masalah dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kesiapan yang harus kita lakukan sebenarnya di tengah masa pandemi yang sudah 2 tahun terjadi di tanah air. 2 tahun ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu belum selesai berakhir dan harus selalu kita jaga. Saya akan membagikan tipsnya sesuai dengan apa yang saya terima dari Ibu Dokter. Ketahanan keluarga sama dengan kesiapan keluarga. Pertama, tentu kesiapan fisik. Ya, bagaimana kesiapan fisik itu untuk menghadapi pandemi? Tentu sesuai dengan saran pemerintah, ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, bahwa ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan ketika beraktivitas di dalam dan di luar rumah. Misalnya, untuk di luar rumah, tentu kita harus menjaga jarak antar satu sama lain. Kita tahu bahwa penyakit virus COVID-19 ini banyak menular karena sentuhan atau berbicara terlalu dekat dengan orang yang terpapar. Kalau kita lihat adalah misalnya harus menggunakan masker, face shield, hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun, botol minuman yang kita kemas sendiri, tempat makanan yang kita bawa sendiri, dan menggunakan helm jika memang sedang berada di luar rumah dan berkendara. Kesiapan fisik itu yang pertama yang harus kita siapkan secara benar-benar menghadapi situasi pandemi saat ini. Kemudian kesiapan finansial. Nah, kesiapan finansial ini kita tahu bahwa ini yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebenarnya sebelum apa itu terjadi. Sehingga ketika terjadi krisis seperti sekarang ini, kita memiliki tabungan yang lumayan cukup untuk beraktivitas. Jadi kelebihan manusia itu kadang-kadang suka membeli apa yang dia ingin, bukan apa yang dia butuh. Selalu terjadi apa yang dia mau, bukan apa yang dia butuhkan atau keluarganya butuhkan. Kesiapan finansial itu harus dibarengi dengan literasi finansial. Bagaimana misalnya kita mengatur pola keuangan. Katakanlah sekarang semoga virus ini segera berakhir dan kita bisa bekerja normal kembali, seluruh aktivitas itu berada di rumah atau menggunakan formulasi shift. Dari 1 bulan kerja kita dikurangi misalnya 15 hari kerja, tentu gajinya juga berkurang, sedangkan pengeluaran justru bertambah. Karena biaya sekolah, walaupun anak-anak tidak sekolah penuh, tapi itu tetap dikenakan biaya penuh oleh sekolah. Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Maka saya berpikir itu mengatur keuangan itu harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang apa yang kita inginkan. Menjadi masalah gaya hidup kemudian
menjadi ikut-ikutan gitu. Sebenarnya kita tidak butuh-butuh banget dengan jam tangan baru, tapi karena sedang tren, kita beli juga. Ini menjadi masalah. Padahal jam tangan baru juga tidak terlalu urgent gitu. Sehingga ini akan menguras fondasi keuangan krisis. Maka di rumah tangga itu harusnya disiapkan fondasi keuangan krisis yang sewaktu-waktu jika terjadi krisis di finansial kita itu bisa digunakan. Tabungan ini jumlahnya tentu bisa disesuaikan dengan pendapatan kita masing-masing. Tetap harus ada saving cost untuk kita semua. Mental, ini yang sering terganggu di era pandemi ini. Kita tidak siap dengan kondisi yang terjadi sehingga mental kita drop. Bagaimana tidak drop, Bapak Ibu? Misalnya untuk sekolah anak, dulunya sekolah anak itu dibekali di guru, sepenuhnya guru yang bekerja, sekarang malah guru hanya memberi saran lewat Zoom misalnya seperti sekarang ini, kemudian lewat WhatsApp group misalnya, selebihnya orang tualah yang mendampingi anak di rumah. Mental-mental yang jatuh begini ini bisa memperparah situasi psikologi kita. Jadi memang harus segera beradaptasi untuk kesiapan mental kita pribadi. Nah, bagaimana solusinya? Tentu kita harus terus belajar. Sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini harus kita pelajari. Saya juga ikut kelas Bu Aisyah Dahlan misalnya bersama istri, saya juga ikut kelas-kelas parenting lainnya, bahwa memang kita tidak dididik dengan baik soal pengetahuan parenting, itu bisa saja terjadi. Toh kita pendidikannya berbeda-beda, ada yang pendidikan umum, ada yang pendidikan agama, tapi pendidikan spesial bagaimana menghadapi anak misalnya, itu kan sama sekali kita belum pernah ya, toh belum pernah menikah gitu. Ketika menikah barulah kita tahu dunia sesungguhnya bahwa anak itu harus begini, anak itu harus begini, anak introvert begini, anak introvert begitu. Itu harus kita pelajari terus-menerus. Untuk belajar tentu tidak ada batas waktunya. Begitu ya untuk sektor pendidikan ini. Kemudian berikutnya kita lihat pengasuhan positif. Nah, ini seri pendidikan orang tua. Pengasuhan positif ini penting untuk kita ketahui bahwa tadi sudah ada kesiapan mental, kesiapan finansial, dan kita terus belajar. Salah satu poin yang kita harus pelajari adalah pengasuhan positif. Satu hal yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai orang tua adalah apresiasi perilaku positif anak pada waktu dan proporsi yang tepat merupakan bagian dari pembentukan karakter anak. Seringkali nih orang tua itu tidak atau malas atau enggan mengapresiasi positif anak. Padahal memang hal-hal kecil, misalnya anak itu merapikan sandal sesuai dengan tempatnya yang telah kita siapkan, kemudian dia inisiatif sendiri untuk merapikannya, sandal dirinya, sandal abangnya, sandal kita, orang tuanya. Kemudian kita hanya melihat dan tersenyum. Dalam hati tentu kita bangga, tapi sayangnya kita tidak ucapkan apresiasi itu. Kenapa nggak kita bilang misalnya, oh abang hebat, sudah pandai mengatur sandal misalnya. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Hal kecil tapi berdampak besar pada anak. Sehingga anak itu benar-benar merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bermanfaat. Untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, doktrin ini lama-lama akan menggumpal di otaknya, kemudian akan terbiasa menjadi perilaku positif dalam jangka panjang. Nah, poin berikutnya, apa itu pengasuhan positif? Pengasuhan positif berdasarkan kasih sayang.
saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, saling membangun, saling mendukung tumbuh kembang anak. Ini yang seringkali kita abai, utamanya antara orang tua dan ayah dan ibu gitu misalnya. Jadi kesannya itu yang sering terjadi adalah ibu saja yang bertanggung jawab urusan tumbuh kembang anak. Ibu saja yang bertanggung jawab membangun hubungan yang hangat dengan anak. Ibu saja seakan-akan hanya dia yang bertanggung jawab untuk berkasih sayang, menghargai anak-anaknya. Tidak, itu pemahaman yang salah. Bagi bapak-bapak ini maka sengaja saya sampaikan materinya agar dipahami benar. Bagi bapak-bapak harap menyediakan sedikit waktu. Kita tahu bapak-bapak itu fokusnya adalah pencari pendapatan untuk dia, anaknya, dan istrinya, keluarga besarnya. Tapi di sela itu haruslah menyediakan waktu sedikit untuk berbicara dengan anak, menanyakan keluh kesahnya, menanyakan apa yang dia butuh, ceritanya di sekolah misalnya. Saya misalnya setiap malam itu sebelum anak-anak tidur atau sebelum mereka mulai belajar malam hari, saya selalu cerita tuh. Saya tanya misalnya dia, "Adik, tadi kegiatannya apa saja?" Oh, dia cerita. Oh, tadi dia main kelereng dengan teman-temannya. Anak saya tuh usianya yang nomor 2 itu usianya 6 tahun. Oh, dia main kelereng dengan teman-temannya. Oh, terus ada temannya yang nakal. Nah, barulah kita dengarkan baik-baik, kemudian memberi pendapat tentang aktivitas dia. Sehingga dia merasa dirinya itu dekat dengan ayahnya. Dengan ibunya sudah pasti dekat, karena ibunya nyaris lebih banyak waktu untuk dirinya, gitu ya. Tapi dengan ayahnya ini penting, sehingga anak itu tidak menutup dirinya, merahasiakan apa yang dia rasakan, merahasiakan apa yang terjadi pada dia terhadap orang tuanya. Nauzubillah min dzalik, jika terjadi sesuatu tapi dia tidak mau menceritakannya. Ini sebenarnya pola pengasuhan positif ini sebenarnya early warning system pada kita dengan anak, hubungan yang hangat dengan anak. Hal-hal kecil misalnya bermain bersama itu juga bisa menjadi perekat hubungan yang ayahnya banyak di luar rumah. Gitu kira-kira. Poin 2 adalah pendekatan yang mengedepankan penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik anak. Bapak Ibu yang berbahagia, pendekatan yang mengedepankan penghargaan itu harus dilihat juga tipe anaknya. Apakah anaknya ini suka memang terhadap award atau penghargaan untuk anaknya. Saya ulangi ya, mungkin anak ini tipenya memang dia tipe yang butuh penghargaan, maka berikan penghargaan. Tapi harus dilihat juga karakter anaknya. Tidak semua anak itu senang diberi penghargaan. Ada bahasa kasih kalau istilah Ibu Aisyah Dahlan itu. Bahasa kasihnya itu bukan penghargaan, tapi sentuhan fisik. Jadi maka dipeluk, dicium ubun-ubunnya. Nah, itu harus disesuaikan dengan apa yang anak ini suka. Secara umum, secara general, manusia, baik anak laki-laki dan anak perempuan, sebenarnya hakikatnya adalah suka diberi penghargaan. Ya, jadi secara prinsip dasarnya itu memang suka diberi penghargaan. Ya, tinggal kita beri saja, beri penghargaan itu kan tidak mesti nilai mahal, tapi nilai yang kira-kira kecil tapi tetap menunjukkan bahwa itu adalah sebuah apresiasi untuk anak itu. Misalnya, ini permen 1, Pak Dwi hebat, kakak hebat, nah, misalnya begitu ya. Itu poin kedua. Yang ketiga, upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Memastikan lingkungannya baik,
memastikan lingkungannya ramah dan bersahabat juga itu penting. Seringkali ini seringkali yang terjadi, orang tua itu abai akan lingkungan di sekitar anak. Contoh nih, ya saya tidak mau menjustifikasi bahwa semua peristiwa itu terjadi sama gitu ya. Tidak, ini hanya by incident saja. Misalnya nih, ada satu tempat penitipan anak yang memang kurang bersahabat lingkungannya. Anak-anak di situ misalnya kalau agak terlalu aktif, loncat-loncat segala macam langsung dimarahin oleh si pengasuhnya, dan misalnya antar teman sering berantem, tapi tidak diselesaikan dengan secara baik gitu oleh pengasuhnya. Nah, ini lingkungan yang tidak nyaman, tidak bersahabat. Kondisi ini harusnya menjadi perhatian bagi Bapak Ibu gitu. Sehingga kita paham betul anak kita ini, oh ternyata ini lingkungannya kurang baik, maka kita harus segera pindahkan. Sama dengan misalnya ketika si mbak ada di rumah, baby sister misalnya, yang dia memang suka kasar, suka memaki, dan lain sebagainya. Ini lingkungan yang tidak sehat. Maka solusinya si baby sisternya yang ini harus kita ganti segera. Bukan berpikir bahwa ini kesalahan anak. Tidak. Anak-anak itu memang seterusnya dia, namanya juga anak-anak, seterusnya dia akan mencari tahu, ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu lebih banyak, lebih dalam. Begitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Pola asuh. Ya, ini kita bicara pola asuh. Pola asuh ini sebenarnya interaksi orang tua yang mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Catatannya itu ya, sejak anak dalam kandungan hingga dewasa. Sehingga anak bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang cerdas, sehat, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, dan tentu mandiri. Ya, jadi harus pola asuh itu sebenarnya interaksi orang tua dan anak. Interaksi ini yang kadang-kadang diabaikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di mana dan siapa yang harus melakukan pola asuh positif ini? Ya, ini yang sering salah. Pola asuh positif itu sebenarnya secara general, secara umum, di semua lingkungan harus diberlakukan, Bapak Ibu. Tapi kan kita terkendala. Masa iya lingkungan sekolah kita harus atur? Kan tidak punya kapasitas dan kewenangan kita terhadap lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat, tetangga, orang-orang sekitar tempat tinggal, itu kan seringkali juga tidak bisa kita atur gitu. Kita mungkin hanya bisa mengatur lingkungan rumah tangga kita. Ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, sepupu, asisten rumah tangga, semuanya yang ada di rumah kita itu harus bersepakat untuk pola asuh positif. Jadi otak kita itu didoktrin dulu bahwa ini pola asuh yang kita lakukan adalah pola asuh positif. Idealnya memang kita akan memilih sekolah yang terbaik untuk anak kita. Terbaik dalam arti sepaham dan sevisi dengan kita bahwa pola didik di sana itu juga baik dan secara positif. Bagaimana misalnya gaya komunikasi, gestur kepala sekolah, guru, administrator sekolah, dan warga di sekolah situ, itu bisa cenderung kita lihat dari supervisi awal ketika kita ingin memasukkan anak kita sekolah di situ. Supervisi awal ini bukan sebatas pencitraan sekolah lewat YouTube, lewat medsos misalnya yang sekarang marak, tapi memang harus kita lihat, dengar, rasa langsung gitu. Dan ini yang kemudian kita simpulkan bahwa ini sekolah baik untuk anak saya. Nah, begitu ya kira-kira. Untuk tetangga dan orang sekitar bagaimana? Sekitar tempat tinggal, sebaik-baiknya dan sehebat-hebatnya kita memang harus bisa berkomunikasi secara baik dan fair terhadap tetangga kita. Saling kunjung, saling berbagi, saling satu sama lain. Gitu. Sehingga komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, tetangga, tempat tinggal, itu juga menjadi dampak positif untuk anak. Prinsip utama dalam pengasuhan positif,
Satu itu adalah anak harus diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang. Secara materi panjang, ini ada bab khususnya soal cinta dan kasih sayang. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kedua, penghargaan dan saling memaafkan. Bebas dari tindakan kekerasan, tidak membeda-bedakan. Nah, ini saling memaafkan seringkali kita abai ketika anak itu mulai meranjak, agak remaja tuh. Ketika dia masih kecil SD, misalnya usia sekolah dasar dan TK, ketika dia berantem dengan atau sibling rivalry, berantem antar abang dan kakak, adik dan abang, kita pasti akan bilang, oh ya sudah, minta maaf, saling memaafkan antar mereka. Nah, memaafkan bukan hanya juga sebatas anak, antar anak. Kita juga minta maaf kalau kita salah terhadap anak. Ya, jadi bukan gengsi gitu. Harus orang tua yang minta maaf, kan orang tua senior. Oh, enggak begitu dong cara berpikir. Harus minta maaf kalau kita salah. Sehingga anak itu merasa, lah orang tuaku saja minta maaf. Kalau aku bersalah, maka aku harus minta maaf juga. Kira-kira begitu ya. Tapi ketika dia masuk SMP dan SMA, kita mulai abai nih. Kita mulai kurang perhatian bahwa dia harus minta maaf ketika melakukan kesalahan. Pun sebaliknya, kita juga harus minta maaf ketika kita melakukan kesalahan terhadap dirinya. Ya, minta maaf saja, gitu. Tidak perlu repot. Minta maaf saja. Maafkan ayah ya, ya nak, maafkan ayah ya nak. Begitu. Tapi khusus untuk kasih sayang kita akan bahas lebih jauh. Tidak membeda-bedakan antara anak. Jadi jangan kesannya anak bungsu itu selalu sangat dimanja, sedangkan anak di atasnya itu kurang dimanja. Tidak boleh ada perlakuan berbeda. Mereka semua harus mendapat perlakuan setara. Kadarnya itu sama. Mereka juga anak kita dan tentu kita berharap mereka juga sukses semuanya. Gitu ya. Dua, menyediakan lingkungan yang aman. Menjaga keharmonisan. Keharmonisan itu bukan sebatas pencitraan di depan anak saja. Maka kita tuh harus sering menunjukkan bahwa ibu dan bapaknya itu harmonis. Gitu. Bisa sesekali buat lucu bersama istri, kemudian anak akan melihat, oh ibu dan bapakku ketawa-ketawa lucu ini ya, begitu ya. Jadi harus dipikirkan bahwa pertunjukan keharmonisan keluarga itu penting untuk tumbuh kembang anak kita. Mereka akan berpikir, oh ini nyaman, ini menyenangkan, orang tuanya tuh asik gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh kita dan anak itu harus satu frekuensi ya, gitu kan. Ya. Terus tentu harus menghindari dari tindak kekerasan. Tidak boleh ada kekerasan di rumah kita, baik verbal maupun secara fisik. Fisik apalagi, jangan ya. Terus ini poin berikutnya, tetap tenang saat menghadapi situasi sulit adalah salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan pengasuhan positif. Apapun yang terjadi dalam perjalanannya, Bapak Ibu tuh harus tetap tenang, berpikir positif, tarik napas dalam-dalam, keluarkan, istighfar, tarik napas dalam-dalam, keluarkan. Kemudian itu yang terus kita lakukan sehingga pada akhirnya kita akan menemukan solusi untuk masalah tertentu. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ikuti terus apa yang saya dapat dari kelas webinar dari internal dari Dr. Aisyah Dahlan. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.